Halo guys, jumpa lagi dengan channel Fredrik Wijaya ya. Sebelumnya jangan lupa share, subscribe ya, dan like, komen juga di sini di YouTube Fredrik Wijaya, dan silakan share ke teman-teman ya. Semoga channel ini berguna ya buat kita semua, terutama untuk terhadap pemula ya. Instagram jangan lupa @fred_pagagaris, Telegram @warukincome. Oke, eh, untuk video kali ini saya akan membagikan ya cara mudah dan praktis memahami suatu pembentukan tren harga saham. Oke, ini materi ini adalah materi teknikal ya. Setelah kita mengetahui nih emiten atau saham apa yang akan kita beli nih ya, kita harus tahu nih, harus tahu di mana sih, di mana titik entry-nya. Kita harus tahu trennya emiten ini, saham ini lagi naik atau turun nih. Terus tahu. Nah, bagaimana caranya ya? Kita harus mengetahui nih pembentukan awal suatu tren. Pembentukannya gimana? Jangan sampai kita salah, ternyata trennya turun, kita malah entry. Wah, itu malah bikin kerugian ya. Jadi kita harus tahu nih syarat-syaratnya trend up itu apa, syaratnya downtrend itu apa. Nah, itu kan kita harus tahu. Nah, di sini di video kali ini saya akan bahas itu ya. Tren itu ada dua ya teman-teman ya. Satu, trend up dan trend down. Sebenarnya di trading saham itu sebenarnya sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah. Kenapa? Kita hanya mencari sebuah trend up. Karena saham hanya bisa open posisi buy. Tapi ya kita harus tahu nih pembentukan suatu trend. Nah, syaratnya trend up itu adalah terbentuknya higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Nah, yang kedua, trend itu ada trend down. Trend down inilah yang dihindari dalam trading saham. Syarat trend down adalah terbentuknya lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dalam setiap perubahan suatu trend, misal dari trend up ke trend down, atau trend down ke trend up, itu biasanya akan ditandai dengan munculnya fase sideways. Fase di mana harga bergerak pada range tertentu. Nah ini contoh dalam suatu chart itu ada dua trend dan satu fase ya, satu fase sideways. Nah ini mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang menganggap itu trend ada tiga. It's okay, tidak masalah, karena maksudnya sama, cuma versinya yang beda ya. Ini trend itu ada dua uptrend. Setiap mau perubahan menjadi downtrend itu ada fase sideways. Begitu pula dengan ada fase downtrend, sebelum dia mau ke uptrend itu ada fase sideways, baru dia uptrend. Nih, ini penjelasan ya mengenai apa sih syarat uptrend itu? Apa sih higher high, higher low, lower high? Nah, di sini akan slide ini akan menjelaskan ya. Nah, sebelah kiri itu yang kita cari ini. Kita cari kenapa? Cari uptrend. Uptrend itu gampang-gampangnya adalah carilah yang zigzag ke atas atau seperti anak tangga ke atas. Syaratnya adalah terbentuknya higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Yang dihindari dalam dunia saham, dari saham adalah downtrend. Itu yang dihindari. Syaratnya adalah ada lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Hindarilah anak tangga ke bawah, hindari. Nah, higher high itu adalah apa? Higher high merupakan puncak harga tertinggi sepanjang periode yang diamati. Lower high, pencapaian harga tertinggi yang lebih rendah daripada higher high. Jadi kalau misalnya terbentuk harganya naik tapi tidak melewati harga tertinggi sebelumnya, itu waspada. Lower low merupakan harga terendah sepanjang periode yang diamati. Jadi dia membentuk new low. Harganya itu lebih rendah daripada sebelumnya. Higher low adalah penurunan harga terendah yang lebih tinggi daripada lower low. Nah ini.
Dengan kita memahami pembentukan suatu tren, otomatis kita akan tahu nih bagaimana sih syaratnya tren up itu apa. Nah ini yang garis-garis ini break ini namanya break high ya, high sebelumnya, dan dia bentuk higher high. Higher high turun ke higher low, higher high, higher low, higher high. Turun dia membentuk low atau sebagai higher low, tapi dia naiknya tidak bisa melebihi daripada high sebelumnya. Itu namanya lower high, dan itu waspada. Begitu dia break support dari low sebelumnya, dia dikatakan sebagai akhir dari sebuah trend up, start terjadinya downtrend. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, ini sambungannya tadi ya. Begitu dia break support dan high-nya yang tercapai tidak lebih dari high sebelumnya, break support dia downtrend ya. Downtrend, start trend bear, trend turun. Ini namanya lower low, naik menjadi lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, begitu dia turun tapi turunnya tidak melebihi low sebelumnya, itu kita antisipasi nih. Antisipasi itu ada indikasi untuk perubahan tren. Begitu dia break resist sebelumnya, itu artinya trennya bear itu udah berakhir. Mulai start bull trend. Itu selalu begitu, selalu berulang-ulang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memahami sebuah tren, pembentukan tren. Setelah kita mengetahui suatu tren emiten ini, kita pasti tahu nih, oh ternyata saham L-shape ini menarik nih. Kenapa? Oh, dia sudah break resist, trennya trend up. Ya udah, tinggal kita cari titik entry atau kita masuk waktu dia breakout resist. Nah, di berapa kita jualnya? Itu pertanyaannya kan? Yaitu kita harus menggunakan banyak metode sih ya. Satu, pakai pattern bisa, harmonic pattern itu bisa. Jadi teknik yang digunakan itu bisa macam-macam. Oke, kita akan memberikan contoh ya. Oke, kita lihat saham ya. Contoh paling gampang ya ini ya. Apa L-shape deh, L-shape. L-shape udah breakout ini L-shape. Ini saya hapus dulu deh. Nah ini seperti tadi ya, syaratnya suatu tren ya, ini trend down nih. Ini turun, terus naik. Nah tapi naiknya ini tidak melebihi ini. Waspada. Nah begitu dia break support, ya dia namanya membentuk lower low. Ini tadi apa ini? Lower high ya. Ini low. Ini naik. Naik itu bentuk lower high. Turun lagi bentuk
lower low. Nah, jadi ini tren turun nih, tren turun. Begitu dia mau naik, apa yang harus kita perhatikan? Ya, kita pertama perhatikan dia naik nih, mengalami kenaikan. Terus dia turun. Kita garis aja ini sebagai garis high ya, ini high. Jadi setelah terbentuknya lower low, dia mengalami kenaikan, itu dikatakan high. Terus mengalami penurunan itu higher low ya, higher low. Karena apa? Karena dia tidak breakdown lower low. Begitu dia breakout, ini breakout nih, itu akan berbentuk namanya higher high. Seberapa higher high? Nih ya, kita analisa di sini nih. Jadi gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu pembentukan suatu tren. Suatu tren itu gimana sih? Dari trend down mau berubah jadi trend up itu bagaimana? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi sebelum dia sewaktu dia mau berubah menjadi trend up, dari trend down ke up itu ada namanya fase sideways. Ini fase sideways. Dan ini breakout. Jadi ini L-shape ini sudah bisa dikatakan dia trend up. Oke, L-shape ya. Kita contoh apa lagi yang lainnya? Inco ya. Inco juga sama. Nah, ini saya akan contohkan juga ini. Contohkan. Nah, ini banyak nih, asik nih. Ini turun. Ini naik. Bentuk high ya. Tapi high-nya tidak lebih tinggi ya, bahaya. Ini kan low, turun. Karena high-nya tidak bisa lebih tinggi, ini menjadi lower high. Begitu break support, ini break. Ini lower low. Naik, lower high. Turun, lower low. Oke, setelah dia ini kan downtrend nih, fase downtrend. Mau up, itu syaratnya sama syaratnya juga. Dia harus naik. Turun. Ini naik, bentuk namanya higher high ya. Ini higher low. Ini higher high. Nah, juga waspada juga ini turun juga ini. Ini kan turun. Naik tapi tidak bisa lebih tinggi. Break support.
lower low, lower high, lower low lagi, lower high lagi, lower low lagi. Nah, ini gimana setelah ini? Fase-nya gimana? Ya udah. Sama, caranya sama. Dia mengalami kenaikan nih pertama. Terus turun. Dia breakout. Bentuk higher high, uptrend. Terus dia mengalami sideways di sini nih. It's okay. Turun sini. Dia naik. Higher high, higher low, higher high. Sampai seberapa? Ya ini. Kita analisis simpel aja. Support resistnya gimana? Seberapa? Minimal ke 34 sampai 36 ya. Vale ya. Inco. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu nih pembentukan suatu tren. Dengan kita tahu, otomatis kita setidaknya tidak akan salah entry, tidak akan salah belinya di harganya. Dalam arti gini, kita walaupun beli di harga atas, itu akan balik lagi kok naik kalau fasenya uptrend. Tapi kalau fasenya downtrend, waduh, akan ada kenaikan sih, akan ada kenaikan, tapi kenaikannya itu sesaat, membuat anak tangga ke bawah kalau downtrend. Sedangkan kalau, nah ini contoh ya, contoh kalau misalnya kita beli di sini nih, beli area sini, ya, beli area sini, ya kita masih ragu-ragu. Kenapa? Karena bisa aja ini turun sini. Nah, kita kalau misalnya mau, ya boleh-boleh spekulasi, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Beli di kota ini, risknya akan minimal tes support ini. Tapi kalau kita beli di sini, waktu breakout, ya, itu lebih aman. Kenapa? Karena satu, secara trennya itu up, walaupun ini dibikin sideways, nggak masalah. Ini sideways ini adalah rectangle bullish, karena sebelumnya sudah bullish, terus dia sideways, begitu break resist dia melanjutkan kenaikannya, minimal ya sekitar 34 sampai 36 targetnya. Nah, kita harus tahu dulu tuh, harus tahu secara keseluruhan. Jadi gini, jadi chart itu bergerak itu ada ceritanya. Nggak mungkin tiba-tiba harganya naik, harga tiba-tiba turun. Sama seperti pasti kenaikan atau penurunan itu pasti ada faktor fundamentalnya ya. Fundamental dalam arti newsnya atau pencapaiannya. News atau pencapaian sebenarnya sudah terrelaksasi dalam chart. Bisa kita lihat dalam chart. Oh, ini chartnya bagus nih, pasti ada something nih. Something news yang bagus nih. Jadi dengan kita memahami chart, memahami cerita di dalam chart itu, kita tahu nih ada apa yang dalam chart ini, ada apa di saham Inco ini. Jadi itu sih teman-teman. Jadi pelajarilah pembentukan tren ini karena ini sangat-sangat penting, dan ini teknik sederhana tapi powerful ya, powerful banget. Karena semua technical, semua teknik analisa itu pasti menggunakan tren, pembentukan tren. Dengan kita menguasai pembentukan suatu tren, 80% kita akan cuan kok dalam saham ini. Ya 20%-nya faktor psikologi ya. Nah, otomatis jangan sampai nggak dikuasai nih teknik sederhana ini, teknik pembentukan tren ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Ya, semoga video ini membantu teman-teman mendapatkan pencerahan ya.
Saya yakin sih ada teman-teman yang mungkin sudah belajar technical cukup lama tapi masih bingung mencari holy grail ya, mencari teknik terbaik. Teknik itu sebenarnya pasti ada kelemahan, ada kelebihannya. Jadi tidak ada teknik yang terbaik. Kelemahannya itu ditutupin dengan teknik lain. Kombinasilah berbagai macam teknik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jangan lupa sekali lagi jika video ini bermanfaat, ya tolong di-share ke teman-teman yang lainnya dan jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen ya. Semoga video ini berguna bagi kita semua. Oke, sampai sini dulu dan salam cuan.